Sahabat Suara Tepian, saat ini saya berjumpa dengan seorang jurnalis senior, Jondro Imunte, pendiri majalah Narwastu dan juga penasehat di Forum Jurnalis Batak. Kita ingin berbincang bagaimana harapan dan gagasan pemikiran dia untuk Forum Jurnalis Batak. Selamat siang Bang Jondro. Selamat siang Saudara Hotman, selamat siang juga para pemirsa Tepian Channel dimanapun saat ini berada. Bang, tanggal 9 Desember Forum Jurnalis Batak akan deklarasi. Apa harapan, mungkin masukan Bang Jondro sebagai orang yang sudah puluhan tahun di jurnalis begitu? Ya, ini sebuah kemajuan ya. Bagaimana komunitas jurnalis asal Sumatera Utara atau etnis Batak bisa membuat organisasi pers atau organisasi jurnalis yang bisa mewadahi dari berbagai media. Ini kita apresiasi. Dan ketika ini dibuat di satu wadah, kemudian ingin melakukan sesuatu hal yang sifatnya melakukan literasi, edukasi kepada publik, saya kira ini hal yang harus kita sambut bersama. Ini sebuah kemajuan dalam komunitas orang Batak. Orang Batak itu dikenal punya anugerah dari Tuhan, itu bisa menjadi jurnalis, pengacara, jaksa, hakim, bahkan Raja Parhata atau katakanlah MC ya. Nah, jurnalis ini saya kira harus tetap bisa membuat pencerahan, mempengaruhi publik. Nah, jadi tanggal 9 Desember nanti ada deklarasi Forum Jurnalis Batak yang dipimpin oleh saudara kita Bapak Pasaribu, Jamida Pasaribu dari Sisasi. Tidak mudah membuat organisasi, apalagi masa pandemi seperti ini. Orang bagaimana sekarang supaya bisa membuat organisasi tidak mudah. Ini membutuhkan waktu, tenaga, pemikiran, perasaan untuk mengumpulkan berbagai orang dari berbagai media. Mungkin berbagi Bang, pengalaman Abang juga. Saya juga dengar Abang pernah ikut di berbagai organisasi jurnalis juga, termasuk di Perwamki. Apa kira-kira kiat yang harus nantinya pengurus Forum Jurnalis Batak agar ini bisa berdampak bukan hanya untuk dirinya, tetapi bagi mungkin kita harapkan bisa berdampak khususnya untuk orang Batak begitu? Saya kira Porjuba ke depan memang harus berjuang ya. Ada banyak tokoh-tokoh masyarakat Batak itu yang berlatar belakang pengusaha, kemudian profesional, pejabat, kemudian politisi, bahkan wartawan senior yang punya pengaruh. Saya kira kita harus mencoba mendekati mereka, meminta nasihat, meminta motivasi kepada mereka biar mereka juga bisa ikut mendukung Porjuba ini. Saya yakin ketua umum, sekretaris bisa lah mendekati mereka, seperti saya dengar Pak Etu Situmorang bisa dekati, Pak Otto Hasibuan, kemudian ada banyak lagi tokoh seperti anggota DPR Trimede Panjaitan atau katakanlah Bang Pandana Baban. Itu tokoh-tokoh yang sangat peduli pada pers itu. Saya kira kita harus mulai ikut, mulai mensosialisasikan keberadaan Porjuba ini. Porjuba ini adalah aset kita. Apalagi ini menjelang pemilu 2024, keberadaan pers itu sangat-sangat penting. Karena ini nanti yang melakukan edukasi kepada publik, bagaimana masyarakat supaya cerdas menyikapi perpolitikan di tengah bangsa kita. Demikian juga dengan gempuran media sosial saat ini, wartawan harus bisa melakukan literasi atau edukasi kepada publik. Bagaimana kita memanfaatkan media sosial yang baik, karena sekarang ini begitu banyak informasi, katakanlah berita hoax yang muncul di media sosial. Ini yang perlu diedukasi oleh wartawan yang memahami etika atau aturan dalam hal tulis-menulis atau jurnalistik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bang, ada juga yang bilang tidak penting juga berorganisasi, apalagi jurnalis. Ini kan orang-orang cendekia ini semua. Tapi pengalaman Bang Jondro, apa pentingnya organisasi untuk masing-masing personal itu saling bersinergi begitu? Analoginya gini, Saudara Hotman,
ibarat sebuah sapu lidi ya, semakin banyak dikumpulkan lidi, kita untuk melakukan fungsi, untuk membersihkan atau menyapu itu akan bagus. Jadi semakin banyak personal jurnalis yang berdarah Batak ini berkumpul, saya kira semakin bagus. Masing-masing punya talenta ya, ada misalnya yang punya pengaruh di media sekuler, kemudian di media Kristiani, media komunitas lain, media Habatahon. Kalau ini berkumpul, saya kira menjadi kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mensinergikan ini, saya kira di Porjuba, pemimpinnya saya kira bisalah memikirkan formula untuk melakukan ini. Mungkin pesan terakhir Bang, karena deklarasi ini disiapkan sebenarnya sudah 3 kali rencana ini diniatkan, tapi ini baru akan terlaksana. Apa kira-kira kiat atau pesan Abang agar orang-orang yang bergelut di jurnalis yang muda-muda khususnya, Abang kan sudah puluhan tahun di jurnalis, paling tidak kita menyadari bahwa dampak atau tugas kita ini punya dampak. Seperti Narwastu misalnya, slogannya kan mengabarkan kabar baik begitu. Apa kira-kira pesan terakhir Abang untuk deklarasi ini? Saya kira deklarasi ini harus kita dukung bersama. Inilah era di mana jurnalis-jurnalis dari Sumatera Utara atau dari Batak itu bisa menggerakkan kembali profesi jurnalis. Jurnalis ini kalau kita ingin mengedukasi, mempengaruhi publik, ya jadilah jurnalis. Ya tentu kita juga harus mengetahui aturan main, etika jurnalis, kita harus tahu. Dan saya kira nanti Porjuba ke depan bisa mempersiapkan jurnalis-jurnalis muda untuk mengedukasi publik ke depan, melakukan pencerahan, pencerdasan di tengah masyarakat. Karena salah satu fungsi dari jurnalis ini selain memberikan informasi kepada masyarakat, juga melakukan pencerdasan kepada publik, juga melakukan kontrol sosial di tengah bangsa dan negara kita ini. Ada banyak masalah sekarang di tengah bangsa kita ini, masalah intoleran, terorisme, korupsi. Saya kira jurnalis juga punya peran bagaimana mempublikasikan ini supaya masyarakat juga cerdas dalam menyikapi situasi bangsa dan negara saat ini. Saya kira demikian. Terima kasih Bang Condro. Demikian bincang-bincang kami dengan Condro Imunte, pimpinan umum dan pimpinan redaksi majalah Narwastu. Sahabat Suara Tapian, terima kasih. Iya, oke, aku nih.